Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Khususan man sannafa hadzal kitab rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa fid daraini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para asati, sahabat-sahabat sekalian, melanjutkan pembacaan kitab Futuhul Ghaib karya dari Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu qaddasallahu sirrah. Masih membahas di makalah yang ke-10 mengenai nafsu dan keadaan-keadaannya. Kita ada di bagian terakhir dari makalah yang ke-10 ini. Setelah kita sudah mengetahui bagaimana mengatasi nafsu pada masing-masing makom orang, makom manusia. Yang pertama, kalau kita dalam keadaan takwa. Kemudian yang kedua, kalau kita dalam keadaan sudah nyampe di hakikat, sudah lebih tinggi, satu derajat di atasnya. Dan yang ketiga sekarang ini adalah kalau kita sudah dalam keadaan hakil haki, hakikatnya hakikat. Wa in kunta fi halati hakil haki, wa in kunta, dan jika kamu ada, dan jika kamu berada fi halati hakil haki, di dalam keadaan hakil haki. Tingkatan yang ketiga ini. Yang pertama kan halatut takwa, keadaan takwa. Kemudian yang kedua keadaan hakikat. Dan yang ketiga hakil haki. Wahia, apa itu? Apa itu halati hakil haki itu apa? Halatul mahwi. Halatul mahwi itu keadaan terhapus, wal fana'i, dan fana. Orang kalau sudah sampai di hakil haki, hakikatnya hakikat, maka dia sudah sirna. Sudah sirna dia. Rasanya sudah sirna, segalanya sudah sirna. Sudah terhapus, dirinya sudah tidak ada. Ini yang kata pengersa Abah, man arofa nafsahu arofa robbahu. Lalu kemudian kata pengersa Abah, wa man arofa robbahu la ya'rifu nafsahu. Orang yang kenal Tuhannya, orang yang kenal dirinya, dia kenal Tuhannya. Orang yang sudah kenal dengan Tuhannya, kata pengarsa apa? Maka dia sudah tidak kenal lagi dengan dirinya. Kenapa sudah tidak kenal lagi dengan dirinya? Karena dia sudah mahwi wal fana. Dia sudah lebur dan dia sudah terhapus. Wahia, tapi ini halatul mahwi wal fana ini buat siapa ini? Buat hamba yang seperti apa? Wahia, dan adapun halati hakil haki ini halatul abdali, itu keadaannya para wali abdal. Al munkasiri, jadi udah tingkatannya wali ini, udah tingkatannya wali kalau dia sudah mahwi dan fana. Jadi wali murid aja belum cukup. Harus wali abdal, belum cukup jadi wali murid. Al munkasiri, yang pecah, al qulubi, hatinya, li ajlihi, karena arahnya Allah. Li ajlihi, karena arahnya Allah azza wa jalla. Orang yang sudah sampai di mahwi dan fana adalah orang yang hatinya sudah pecah karena arahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Hati yang pecah itu hati yang sudah tidak apa-apa lagi kecuali dia hanya kepada Allah. Al muwahhidina, yang bertauhid. Al arifina, yang makrifat. Arbabil ulumi, pemilik ilmu. Jadi bukan cuma dia kasaf, bukan cuma dia ahli tauhid, bukan cuma dia ahli ibadah, tapi dia juga arbabil ulum. Dia harus pemilik ilmu. Jadi nggak boleh wali itu bodoh, itu nggak bisa itu. Wali mursyid itu bodoh, nggak bisa itu, nggak bisa. Kenapa? Karena dia arbabil ulum. Dia harus mewarisi ilmunya baginda Nabi. Wal ukali, dan intelektual.
pemikiran-pemikiran as-sadati para pemuka, as-sadati para pemuka, al-umaroi para penguasa, al-umaroi para penguasa, as-suhani para penjaga, as-suhani para penjaga, hufara'il khalqi pengawasnya makhluk, hufara'il khalqi pengawasnya makhluk, hulafa'ir rahmani khalifahnya Allah, hulafa'ir rahmani khalifahnya Allah, wa ahillahu dan sahabat dekatnya Allah, kekasihnya Allah, wa a'yanihi dan pemukanya, wa a'yani dan pemukanya Allah, wa ahibbahi dan para kekasih-kekasihnya Allah, alaihimussalam, alaihimussalam. Itu disebut dengan abdal. Orang abdal itu tadi orang yang hatinya hancur, orang yang bertauhid, orang yang bermakrifat, punya ilmu, punya intelektual. Dia sebagai pemuka, penguasa, penjaga, pengawas makhluk, kekasihnya Allah, dan juga sahabat dekatnya atau kekasihnya Allah alaihissalam. Fattibaul amri, maka bagi mereka ini, bagi orang yang sudah sampai di hakil haki, bagi orang yang sudah sampai di hakikat ini, fattibaul amri maka mengikuti perintah, fattibaul amri maka mengikuti perintah, fiha pada halati hakil haki, fiha pada keadaan hakil haki, bimukhalafatika itu dengan menyalahimu, bimukhalafatika itu dengan menyalahi nafsumu, iya kaya padamu, iya kaya padamu. Mengikuti perintah itu dengan cara sudah tidak ada lagi dia mengikuti nafsunya, keinginannya sendiri. Bittabarri dengan membebaskan diri, bittabarri dengan membebaskan diri, minal hauli dari daya, wal kuwati dan kekuatan. Orang yang sudah sampai pada tahap la haula wala quwata illa billah, dia betul-betul sudah membebaskan. Dia udah gak punya dayanya lagi, dia udah gak punya kekuatannya lagi. Kenapa dia gak punya daya? Kenapa dia gak punya kekuatan? Karena dia udah gak punya dirinya sendiri. Bagaimana dia punya kekuatan? Dia merasa punya kekuatan. Bagaimana dia pengen punya perasaan, merasa punya daya? Dia punya dirinya sendiri udah gak ada. Dirinya sendiri itu sudah tidak ada, sudah fana. Tadi yang disebut dengan fana itu sudah mahwi dan sudah fana, sehingga sudah nggak ada. Akunya ini udah nggak ada. Hebatnya diri, akunya, dirinya, segala macam udah tidak ada. Semuanya sudah luber. Wa alla yakuna dan akan tidak ada. Wa alla yakuna hendaknya tidak ada. Laka padamu iradatun apa kehendak. Iradatun apa kehendak, wahimmatun dan cita-cita, wahimmatun dan cita-cita, keinginan, fi syai'in pada sesuatu, albattata sama sekali, albattata sama sekali, dunia baik itu urusan dunia, wa uqba dan juga akhirat. Dirinya udah nggak punya lagi iradah, udah nggak punya lagi kehendak, udah nggak punya lagi keinginan pada sesuatu sama sekali, udah nggak ada. Udah pokoknya dia ikut saja. Kita ini yang masih makom di bawah, susah nih ngebayanginnya nih. Bagaimana dia gak punya kehendak, bagaimana dia gak punya cita-cita. Karena kita sulit nih memikirkan orang yang kayak begini nih, karena kita makomnya. Tapi kalau dia sudah naik, udah bisa merasakan gitu, bisa membayangkan. Orang ini udah gak punya kehendak apa-apa, udah gak punya keinginan apa-apa. Baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Urusan akhiratnya udah gak ada. Urusan akhirat itu nggak ada, maksudnya apa? Nggak ada lagi yang dikejar. Surga nggak dikejar sama dia, neraka nggak dihalangin sama dia, pahala nggak dikejar, bidadari apalagi, nggak ada semuanya itu. Tidak. Itu yang kata Rabi'ah, terserah ya Allah, engkau mau masukkan aku ke dalam surga, terserah asal engkau ridho. Engkau pengen masukkan aku ke dalam surga, terserah kalau engkau ridho, kalau aku ridho, kalau engkau ridho, terserah. Jadi sudah nggak ada keinginan apa-apa lagi, nggak ada. Jadi nggak ada, ya Allah masukkan lagi saya ke dalam surgamu yang tertinggi, ada bidadarinya, rumahnya gede, apa segala macam, nggak. Pokoknya mau beribadah. Iya, kalau beribadah begini nanti pahalanya sekian loh. Nanti kamu di surga begini. Udah nggak ada itu, udah nggak ada cita-citanya kayak gitu. Udah nggak punya dia. Terus punyanya apa? Punyanya adalah dia beribadah, ya beribadah. Karena dia beribadah kepada Allah. Nggak ada.
Cinta ya cinta, kayak Anda cinta dengan seseorang, engkau cinta dengan seseorang, dia pengen memberikan kau apapun, nggak ada urusannya. Yang penting kau cinta saja, engkau memberikan saja. Tugasmu adalah seperti pohon yang berbuah saja. Urusan buahnya nanti diselampangin sama orang, ditarik sama orang, diserampang sama orang, nggak ada urusan. Yang penting kamu berbuah saja, berbuah saja. Gitu ya. Fatakunu, maka ada siapa kamu, itu abdal maliki. Fatakunu, maka jadi, maka ada siapa kamu, itu abdal maliki, hambanya sang raja, yaitu Allah. La abdal mulki, la abdal mulki, bukan hamba kekuasaan. Engkau menjadi hambanya sang raja, yaitu Allah, bukan hambanya kekuasaan. Abdal amri, hambanya perintah. La abdal hawa, bukan hambanya hawa nafsu. Katifli, seperti anak kecil. Katifli, seperti bocah bayi. Ma'azikri, bersama ibu yang menyusuinya. Ya terserah saja bayinya itu mah dikasih makan apa saja, disusuin sama ibunya seperti apa, itu terserah saja. Wal mayiti, dan seperti mayit. Al ghosil, yang dimandikan. Ma'al ghosil, berserta orang yang ada mayit ketika lagi dimandiin. Yang di sini belum digosok nih. Oh, sabunnya yang bagusan dikit. Ada yang begitu? Enggak. Kabur. Seperti mayit yang dimandikan bersama dengan orang yang memandikan. Disuruh ini, iya. Diperintahkan ini, iya. Diperintahkan itu, iya saja. Terus kenapa dia bisa begitu? Karena dia sudah punya koneksitas dengan Allah gitu. Dia sudah punya koneks dengan arwahul muqaddasah, sehingga dia tahu mana yang perintah, mana yang bukan. Udah tahu, kenapa? Karena dia punya konek gitu loh. Nah, kalau diturunkan ke bawah, ini kan terkait dengan kita terhadap guru mursyid. Ya sudah, seperti bayi dengan anaknya, dengan ibunya, seperti mayit dengan orang yang memandi. Wal maridi, dan seperti orang yang sakit. Al maklubi, yang telentang. Ala janbaihi, di atas punggungnya. Ala janbaihi, di atas punggungnya. Ala janbaihi, di atas punggungnya. Ma baina yaday tobibi, baina yaday tobibi, di hadapan sang dokter. Baina yaday tobibi, di hadapan sang dokter. Coba Anda lagi diperiksa cerewet. Itu apaan tuh? Suntikannya. Apa itu komposisinya? Itu apa itu, Dok? Apa itu, Dok? Wah, bahaya itu. Fima, pada apa ini? Fima, pada sesuatu. Siwal amri, selain perintah. Wan nahyi, dan larangan. Semuanya sudah dia ikut semuanya. Seperti anak bayi, seperti dia mayit, seperti dia orang sakit. Al maqalatul hadiyatu asaro, maqalah yang ke-11. Ini masih ada kaitannya, masih terkait dengan nafsu juga. Fis sahwati, di dalam sahwat. Qala radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Berkatalah Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Wa iza ulqiyat, dan jika dipertemukan. Wa iza ulqiyat, dan jika dipertemukan alaika, atasmu. Sahwatun nikahi, apa sahwat nikah. Kalau engkau dipertemukan oleh Allah, diberikan oleh Allah keinginan kuat, sahwat yang kuat untuk nikah, tapi fi halatil fakri, di dalam keadaan fakir, nggak punya duit, nggak punya apa, nggak punya modal segala macam, tapi sahwat nikahnya kuat. Wa ajazta, dan lemah kamu. Wa ajazta, dan lemah siapa kamu, an mu'natihi, dari biayanya nikah. An mu'natihi, dari bebannya, atau dari biayanya nikah. Apa yang dilakukan? Fasobarta, maka sabar kamu. Fasobarta, maka sabar kamu anhu, dari nikah. Kalau sudah seperti itu, kamu ini nggak mampu, lemah, fasobarta, kamu sabarlah anhu, dari nikah. Muntazirul faroji, sambil menanti kelapangan. Muntazirul faroji, sambil menanti kelapangan. Minal bari, dari Allah azza wa jalla. Minal bari azza wa jalla, dari Allah azza wa jalla. Sudah, sabar saja dulu sambil menanti kelapangan.
yang diberikan oleh Allah. Berupa apa itu kelapangannya itu? Kelapangannya itu berupa apa itu? Imma ada kalanya bizawaliha dengan menghilangkan sahwati nikah. Bizawaliha dengan menghilangkan sahwati nikah. Ada kalanya Allah akan beri kelapanganmu itu dengan berupa hilangnya sahwat nikah. Udah nggak menggebu-gebu lagi nih. Dulu menggebu-gebu banget. Ngeliat orang nikah panas dingin, demam, gitu ya. Ngeliat temennya nikah langsung meriang, gitu ya. Terus kemudian dihilangkan sama Allah. Sahwatan nikahnya itu dihilangkan sama Allah. Wa iklaiha dan dijauhkannya sahwatin nikah. Wa iklaiha dan dijauhkannya sahwatin nikah anka darimu bikudratihi dengan kekuasaannya Allah. Bikudrati dengan kekuasaannya al-barri azza wa jalla allati alqaka yang mempertemukan siapa al-bari pada sahwatun nikah alaika atasmu. Jadi sabarlah kamu, tunggu saja, nantilah kelapangan dari Allah. Menanti kelapangan dari Allah ini ada kala dihilangkan gebu-gebu untuk menikahnya itu. Dulu ini tinggi, kemudian sudah biasa saja. Atau dijauhkannya dirimu dari sahwatan nikah, dari sahwat nikah dengan kekuasaan Allah, yang Allah juga lah yang memberikan sahwat nikah itu kepada kita. Maka kan banyak ulama-ulama, orang-orang yang tidak menikah. Apa dia nggak punya sahwat nikah? Dihilangkan, dijauhkan. Kenapa? Karena dijauhkan karena apa? Ya macam-macam persoalannya, macam-macam halnya. Pokoknya dia dihilangkan saja atau dijauhkan saja. Ada kalanya seperti itu. Kenapa? Karena Allah jugalah yang mempertemukan sahwat nikah itu kepada manusia. Karena Allah yang mempertemukan sahwat nikah kepada manusia, Allah jugalah yang mampu untuk menghilangkan atau menjauhkan sahwat itu terhadap manusia. Wa aujada dan menciptakan siapa Allah. Wa aujada dan menciptakan siapa Allah pada sahwatun nikah fika padamu fayu'inuka maka menolong siapa Allah. Fayu'inuka maka menolong siapa Allah padamu. Au yasunuka atau menjaga siapa Allah padamu. Wahayawiyatika dan pada vitalitasmu, pada energimu. Anhamli mu'natiha dari menanggung bebannya sahwat nikah. Anhamli mu'natiha dari menanggung bebannya sahwat nikah. Aidon juga Allah akan bantumu untuk menjagamu dari apapun saja yang muncul yang buruk-buruk dari munculnya sahwat nikah. Beban sahwat nikah itu berat. Beratannya yang bujangan berat apa enggak tuh? Menanggung beban sahwat nikah gitu ya. Itu kan berat itu. Tapi kan ditolong sama Allah sehingga nggak berat lagi, biasa saja. Belum lama ada berita di medsos itu, di Twitter itu, di berita ada orang bunuh diri gara-gara ditanyain mulu kapan nikah, bunuh diri dia. Berarti kan apa tuh? Hamlu mu'natiha, menanggung sahwat nikah itu berat banget. Baik sahwat nikah ada pada orang tua atau sahwat nikah itu ada pada si berat itu sampai dibunuh diri itu. Au bi isoliha atau dengan menyambungkannya sahwat nikah ilaika kepadamu mauhibatan dalam keadaan anugerah pemberian, mauhibatan sebagai anugerah, muhannaan yang diberkahi, mukaffian yang dicukupi, min ghairi siklin dari tanpa berat, fid dunya di dalam dunia, wala ta'bin dan tidak sulit, fil uqba di hari akhirat, wasammaka dan menamai siapa Allah padamu, sabiran itu orang yang sabar, sakiran orang yang bersyukur, lisobrika pada kesabaranmu, anha dari sahwatun nikah, waradian dan orang yang ridho
bikismatihi dengan bagiannya Allah, bikismatihi dengan bagiannya Allah, fazadaka maka menambah Allah kepadamu ismatan penjagaannya, wa kuwatan dan kekuatannya. Atau dengan cara Allah menyampaikan kepadamu syahwat nikahmu itu disampaikan sebagai anugerah yang diberkahi, yang dicukupi dari tanpa berat di dalam dunia dan juga sulit di dalam akhirat. Apa itu? Ya enteng saja engkau membawa, belum nikah ya enteng saja, sudah biasa saja, tidak mengganggu ibadahmu, tidak mengganggu apapun, tidak mengganggu nikahmu, ibadahmu segala macam. Kalau engkau seperti ini, maka Allah akan menamaimu sebagai sobiron sakiron lisobrika anha waradian bikis mati, dan Allah akan tambahkan kepadamu ismatan, penjagaan dan kekuatan. Fa in kanat maka jika ada apa sahwatun nikah itu kisman bagianlah kepadamu, nanti ketika sahwat nikah itu memang menjadi bagian buatmu, artinya engkau ditakdirkan oleh Allah untuk menikah, dan sahwat nikah ini menjadi bagianmu, engkau ditakdirkan untuk menikah oleh Allah. Dengan kesabaranmu tadi itu menanti itu, dengan kesabaranmu menanti itu, lalu kemudian Allah memberikan kepadamu jodoh berupa jodoh, yaitu dengan cara tadi sahwatun nikah itu menjadi bagianmu, maka apa yang dilakukan sama Allah? Saqoha maka mengalirkan siapa Allah pada sahwat nikah ilaika kepadamu mukaffian yang dicukupi, muhannaan yang diberkahi, fayan qalibu maka berubahlah as-sabru apa kesabaran, syukron itu menjadi syukur, wahwa dan adapun Allah azza wa jalla itu wa'ada menjanjikan Allah as-sakirina orang-orang yang bersyukur, bizyadati dengan tambahan fil atoi di dalam pemberian. Nanti ketika kamu udah sabar, udah waktunya nikah tapi belum nikah, tapi kamu tetap sabar saja, sabar menanti lapangnya Allah. Lalu kemudian sahwat nikah ini menjadi bagianmu, artinya kau memang ditakdirkan untuk menikah pada waktunya, maka Allah sendiri akan mengalirkan kepadamu apapun saja yang mencukupi bagimu, apapun saja yang diberkahi buatmu, sehingga kamu saat itu berubah dari sabar menjadi syakir, menjadi orang yang bersyukur. Jadi kenapa kau bersyukur? Karena iya bisa juga gue nikah ya, ternyata banyak banget yang bantuin, ini bantuin, ternyata berlimpah-limpah, ini ada segala macam, semuanya menjadi mudah. Akhirnya kesabaran dia berubah menjadi syukur. Syukurnya dia akan dijanjikan oleh Allah berupa tambahan di dalam pemberiannya. Qala azza wa jalla, la in syakartum la azidannakum. Niscaya sungguh jika kalian bersyukur, la azidannakum, sungguh aku akan tambahkan kalian. Wala in kafartum, dan niscaya jika kufur siapa kalian, inna azabi, sesungguhnya azabku itulah syadidun, niscaya sangat perih. Jadi nggak maksain diri gitu, nggak dengan nafsunya, tidak dengan egonya. Pokoknya nggak bisa. Masa semua orang udah pada nikah, lebaran gua nggak punya pasangan gitu ya. Orang udah pada bawa lebaran kemana-mana, masa gua nggak. Pokoknya gua harus nikah. Nafsu dah itu. Itu nanti tidak muhannaan mukaffian itu. Kenapa? Karena tidak dianggap sebagai sabar. Sudah, kalaupun Anda mau nikah, prosesnya berjalan saja, sudah berjalan. Ada calonnya, sudah jalani saja dengan yang baik. Prosesnya semua dengan baik, dengan sabar, terus dengan mohon pertolongan kepada Allah. Nanti ketika Allah sudah memberikan kepadamu bagian itu, tadi yang kata Tuan Syekh, sabarmu akan berubah berbalik menjadi syukur, sehingga kamu menjadi bersyukur. Alhamdulillah, ternyata nggak seperti yang saya duga-duga ya, semuanya menjadi mudah, semuanya banyak yang bantu, semuanya menjadi gampang, segala macam. Akhirnya syukur dia membuahkan tambahan pemberian dari Allah. Wa illam takun, tapi dan jika tidak ada apa sahwatun nikah, wa illam takun, dan jika tidak ada apa sahwatun nikah itu kisman bagian
itu kisman bagian laka padamu. Tapi kalau engkau memang tidak punya bagian untuk menikah, ya kan ada orang-orang yang memang tidak ditakdirkan oleh Allah. Buruk yang enggak, orang tidak ditakdirkan kok. Orang tidak ditakdirkan. Kalau mau ya mau, usaha ya sudah. Tapi memang belum ditakdirkan, tidak ditakdirkan sama Allah. Dan berapa banyak itu ulama-ulama yang juga mengalami itu gitu loh. Tidak. Kalau memang kau tidak punya bagian untuk menikah, falgina'u maka kecukupan. Falgina'u maka kecukupan anha dari sahwatun nikah. Bikol iha dengan jauhnya hasratun nikah. Bikol iha dengan jauhnya sahwatun nikah. Bikol iha dengan jauhnya sahwatun nikah. Minal qalbi dari hati. Ya udah tiba-tiba udah enggak saja. Sudah enggak ada hasrat. Yang bahaya kan hasrat nikahnya tinggi, kemudian kemampuannya ini tidak ada, sabarnya enggak ada. Itu bisa kemana-mana itu. Udah dibayangin sendirilah, bisa kemana-mana itu. Udah rusak itu. Itu dia. Insaat jika menghendaki an-nafsu apa nafsu. Insaat sekalipun menghendaki. Insaat sekalipun menghendaki an-nafsu apa nafsu. Au abad atau enggan atau au abad atau enggan apa nafsu. Nafsu pengen atau nafsu enggan. Nafsu ingin atau nafsu tidak enggan, itu sama saja. Dah dihilangkan sudah, dijauhkan dari hasratun nikah. Robiah Adawiyah sampai dilamar sama siapapun, sampai termasuk Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri itu pernah melamar Robiah Adawiyah. Ketika melamar, Robiah Adawiyah cuma bilang begini, apakah bisa dalam hatimu ada dua cinta? Kata gitu. Cintaku sudah full kepada Allah. Dan saya tidak punya lagi celah untuk mencintai siapapun saja. Terus itu kemudian kata Hasan Basri, mundur langsung mundur, nggak jadi dia. Karena udah tidak ada lagi. Kenapa? Sudah gina. Sampai akhir hayatnya Robiah Adawiyah sudah tidak lagi menikah. Jadi banyak itu termasuk Hasan Al-Basri. Siapa lagi gurunya Habibil Ajami itu Daud At-Ta'i, itu banyak itu yang pada ingin ngelamar Robiah Adawiyah. Tapi Robiah Adawiyah itu sudah orang yang sudah ada di makom mahabbah. Jadi orang yang mahabbah tertinggi itu yang disepakati oleh para ulama ya itu sudah Robiah Adawiyah. Suatu hari Robiah Adawiyah ketemu dengan iblis, dengan setan, dengan jin, iblis. Terus kata Robiah, saya tidak membencimu iblis. Tidak ada kebencianku kepadamu. Karena tidak ada ruang lagi dalam hatiku kecuali cinta. Jadi tidak ada kebencian. Biarin kalau kata pengarang sahabat, biarin dia menjadi musuh kita. Kita mah gak usah jadi musuhnya dia. Gitu ya. Nanti kalau Anda musuhin setan, nanti Anda jadi temennya nanti lama-lama. Gitu. Lama-lama jadi temennya. Gitu. Sudah tidak ada lagi ketidaksenangan dengan siapapun, kebencian dengan siapapun, semuanya mahabbah, cinta, senang saja. Senang pada posisinya masing-masing, senang pada tempatnya masing-masing. Falazim maka pastikanlah, tetapkanlah as-sobro pada kesabaran, wa khalif dan tentanglah al-hawa pada keinginan nafsu, al-hawa pada keinginan nafsu, wa anik dan terimalah al-amro pada perintah, wardo dan ridolah bil qodoi dengan kodok, warju dan berharaplah bizalika dengan demikian apa? Demikian kodoknya Allah berupa tidak diperkenankannya kita untuk menikah sampai akhir hayat. Berharaplah al-fadla keutamaan, wal ata'a dan pemberian dari Allah. Wa qad qala dan sungguh berfirman Allah Azza wa Jalla, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama hanyalah yuwaffa dicukupkan, diberikan as-sabiruna siapa orang-orang yang sabar, ajrahum pahala mereka bighairi hisabin dengan tanpa hitungan. Orang yang sudah sampai di tingkat sabar seperti ini, dia ridho, dia sabar terhadap tempatnya, terhadap kodoknya,
maka sabarnya dia akan memberikan sesuatu pahala ganjaran tanpa dihisap. Tanpa hisap ini begini, kalau ada pahala ngerjain ini ya, nanti pahalanya 3 gunung Uhud, itu masih hisap itu. Kerjain ini ya, nanti engkau akan melakukan dapat ini, itu masih hisap itu. Kumpullah sama istri malam Jumat ya, nanti ada 7.000 Yahudi itu ya, ngebunuh, itu masih hisap itu. Itu masih hisap itu, masih hisap itu, masih hisap. Ini bigoiri hisap. Buat siapa? Buat orang yang bersabar. Tapi kalau kemudian dipilih sabar nggak nikah apa sabar nikah? Mana yang dipilih? Ya sabar nikah aja, orang di dalam nikah juga butuh banyak kesabaran kok gitu ya. Nah, jadi apapun ini kata Tuan Syekh, kalau engkau memang punya bagian dalam nikah dan engkau sabar sebelumnya, engkau akan dicukup-cukupi sama Allah. Asal bukan kehendakmu, bukan nafsumu, memang diperjalankan saja sudah sama Allah. Itu akan dicukupi semua, diberkahi semua. Tapi kalau memang menikah itu, syahwat nikah itu bukan menjadi bagianmu, engkau juga akan dicukupi oleh Allah berupa dijauhkan hasrat nikah itu dari hatimu. Engkau kemudian menjadi ridho, menjadi sabar, menjadi orang yang berharap terhadap fadlunnya Allah, terhadap ata'ullah. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.